Okay, good morning, students. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. How are you today, students? I'm fine, Miss. I'm good, Miss. Okay. Nah, langsung saja ya, kita buka bukunya. Open your book page. Sampai halaman berapa kemarin? Halaman 59, Miss. Halaman 59, Miss. Oke. Mama. Oke, berarti kita sekarang buka bukunya halaman 60 ya. Sudah? Sudah semua dibuka bukunya? Already? Suara Miss jelas nggak didengar? Jelas, Miss. Miss. Sudah semua? Kecil, Miss, suaranya. Iya, sudah semua buka buku? Miss, suara Miss jelas. Sudah, Miss. Sorry, Miss, saya mulai. Kecil, Miss. Iya, kecil ya. Coba volume handphonenya dikuatin. Udah banget, Miss. Udah full ya? Oke deh. Ya sudah, kita mulai belajar ya. Biarkan teman-teman yang lain join sendiri nanti ya, sambil ini biarkan mereka join ya. Oke, nah sekarang perhatikan bukunya halaman 60 ya. Sudah? Yang ayo beraktivitas ya, perhatikan bukunya ya. Baik, berapa, Miss? Halaman 60. Sudah, Miss. Sudah semuanya? Sudah, Miss. Oke. Saat membersihkan sepeda, Ino menggunakan kain lap dan selang air. Kain lap digerakkan dengan tangan ke berbagai arah. Gerakan tersebut dapat dibuat dalam bentuk gerakan tari, seperti contoh berikut. Nah, katanya ketika membersihkan sepeda, ya, dia menggunakan kain lap. Coba semua, kan bisa kan, bukan hanya membersihkan sepeda, tapi mengelap kaca seperti ini. Nah, itu bisa, atau dua tangan. Boleh digunakan menjadi sebuah gerakan tari. Ya. Nah, gerakan kita sehari-hari pun tanpa kita sadari, ya, itu dapat dibuat menjadi sebuah gerakan tari. Ya. Oke. Nah, yang pertama tadi gerakan menggunakan kain lap, ya. Yang kedua, gerakan menggunakan apa? Selang air. Ya. Oke, nah kalau menggunakan gerakan selang air, posisi badannya itu berdiri. Miss mau minum. Ya. Posisi badannya berdiri, kemudian kedua tangan seolah-olah memegang selang. Coba praktekin dulu. Berdiri dulu semuanya. Oke, everyone stand up please. Oke, come on, stand up please. Ya. Oke, nah, pergelangan tangan diputar kanan dan ke kiri. Coba dipraktekin dulu. Gerakin ke kanan dan ke kiri. Nah, ini juga dapat kita jadikan sebuah gerakan tari yang gampang ya, yang mudah. Oke, nah kembali sit down. Oke, back to your place, duduk. Nah, kalau gerakan menggunakan selang air itu termasuk gerakan yang mudah atau yang gampang? Yang mudah, Miss.
Iya, yang mudah karena dia hanya menggunakan satu anggota tubuh ya. Tetapi kalau dia menggunakan anggota tubuh, misalnya tangan digoyang, kemudian kaki melompat-lompat, nah itu sudah termasuk ke dalam gerakan yang sulit ya, karena dia menggabungkan sekaligus dua anggota tubuh ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan bukunya halaman 61. Sudah? Oke. Ino membersihkan sepeda pukul 9. Pukul 10 Ino selesai membersihkan sepeda. Lamanya kegiatan yang dilakukan si Ino berapa jam? Dari pukul 9 ke pukul 10. 1 jam, Miss. Iya, satu jam. Ya, 1 jam sama dengan berapa menit? 60 menit, Miss. Iya, 1 jam sama dengan 60 menit. Oke. Nah, kita langsung kerjakan bersama-sama ya. Itu ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 si Alin, nomor 2 si Pani, nomor 3 si Miss, suara Anton. Miss kecil. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ini coba difulkan dulu semua ininya, volumenya. Miss, nomor 1 siapa? Nomor 1 Alin, number 1 Alin, number 2 Fanny, and the last Anton. Okay, come on. Ibu memasak dari pukul 10 hingga pukul 12. Lamanya kegiatan yang dilakukan Ibu 2 jam 120 menit. Iya, lama kegiatan yang dilakukan ibu yaitu 2 jam. Ya. Nah, 2 jam itu sama dengan 120 menit. Oke. Next, number 2. Pak Budi mengajar dari pukul 8 hingga pukul 11. Lamanya kegiatan yang dilakukan Pak Budi 3 jam. 3 jam sama dengan 180 menit. Oke. And the last, number 3. Saya menulis cerita di komputer dari pukul 10 hingga 22. Nggak apa-apa, Anton bacanya 22. 2 hingga pukul 24. Lamanya kegiatan yang dilakukan ayah 2 jam sama dengan 120 menit, Miss. Iya, kegiatan yang dilakukan si ayah mulai dari pukul 22 sampai dengan pukul 24 yaitu 2 jam ya. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Oke, sekarang kita buka bukunya halaman 62. 62 ya. Kamu Willy nggak bisa duduk tenang ya. Kamu nggak bisa duduk tenang, harus terbang-terbang kamu ke sana kemari. Nggak bisa duduk tenang, dibuat di situ bukunya, nggak bisa. Sudah? Nah, perhatikan bukunya halaman 62. Oke. Ino dan teman-temannya akan berlatih pola lantai dalam tari. Mereka membutuhkan tempat yang cukup luas. Mereka pun bekerja sama memindahkan meja dan kursi di pinggir ruang kelas. Meskipun berbeda suku, bangsa, dan agama, mereka bekerja sama dengan rukun. Perilaku mereka mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Berkat kerjasama yang dilakukan, mereka dapat berlatih pola lantai dengan nyaman. Pola lantai dibuat untuk memperindah tujuan pertunjukan tari. Ya. Nah, jadi kerjasama itu penting dalam suatu tim. Ya, kalau hanya satu orang yang bekerja sama,
Misalnya nih ada satu kelompok, ya kan? Satu kelompok 5 orang, tetapi hanya satu orang yang bekerja, yang 4 lagi bermalas-malasan. Ya, kalau seperti itu nanti tidak akan ada apa? Persatuan. Tidak ada kesatuan. Adanya apa? Pertengkaran, perkelahian. Ya, kenapa? Karena timnya tidak bisa diajak kerja sama. Oke. Nah, kalaupun kamu ya mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru ketika kamu kelas 3 ya bisa masuk sekolah, ya kan? Apabila ada tugas kelompok dari guru, ya harus dikerjakan secara berkelompok, jangan egois. Ya. Harus bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan tim. Ya. Oke. Nah, ada bermacam-macam pola lantai. Yang pertama yaitu, baca dulu Alin. Macam-macam pola lantai. Inoa dan teman-temannya akan berlatih pola lantai dalam Bukan yang itu, yang di bawah. Ada Alin, yang di bawah. Nah, ada bermacam-macam pola lantai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pola lantai lurus. Ayo, yang di bawah. Pola lantai lurus depan ke belakang atau vertikal. Pada pola lantai ini penari membentuk garis lurus atau vertikal dari depan ke belakang atau sebaliknya. 2. Pola lantai lurus ke atau horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping atau horizontal. 3. Pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. 4. Pola lantai melingkar. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lingkaran. Oke, nah itu adalah beberapa macam pola lantai. Ya, yang pertama yaitu pola lantai lurus ke depan dan ke belakang. Ya, atau disebut dengan vertikal. Ya, yang kedua yaitu pola lantai lurus ke samping, ya, atau disebut dengan horizontal. Ya, yang ketiga yaitu diagonal. Ya, pola lantai diagonal. Bisa kamu lihat ya bagaimana bentuknya. Ya, yaitu seperti, coba diperhatikan pola lantai yang diagonal. Ya, seperti huruf X ya. Seperti dan yang tanda silang, Miss. Iya, seperti tanda silang atau huruf X. Dan yang terakhir yaitu pola lantai melingkar ya, di mana pesertanya itu membentuk lingkaran. Oke. Nah, perhatikan halaman 63. Buatlah kelompok bersama 6 atau lebih temanmu. Ini nggak mungkin ya, karena kita belajarnya masih daring. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan bukunya halaman 64. Sudah? Yang ayo beraktivitas. Sudah? Berilah tanda centang pada pilihan jawaban untuk melengkapi pernyataan di bawah ini. Sudah? Nah, tadi nomor 3 si Anton. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nomor 1 si Max, nomor 2 si Bastian, nomor 3 si Rafael, nomor 4 si Roger. Udah sampai nomor 4 aja. Ayo, langsung dijawab saja. Oke. Tanda baca titik ditulis pada akhir kalimat, Miss. Ya, pada akhir kalimat. Iya, Kay. Go.
penulisan waktu, tanda baca titik memisahkan penulisan bilangan jam dan menit, Miss. Iya, bilangan jam dan menit ya. Biasanya kalau waktu itu berhubungan dengan jam dan menit ya, bukan ratusan dan puluhan. Oke. Next, number 3. Kalimat tanya titik-titik tanda baca titik. Tidak menggunakan titik, Miss. Iya, kalimat tanya tidak menggunakan tanda baca titik karena kalimat tanya itu menggunakan apa? Menggunakan tanda baca Tanda tanya, Miss. tanda tanya. Oke. And the last number 4, Roger. Baca titik menandai kalimat akhir, Miss. Iya, tanda baca titik menandai akhir kalimat. Kalau jawabannya benar, boleh dicentang ya. Oke. Next, yang nomor 5, buatlah 4 contoh kalimat yang menggunakan tanda baca titik. Nanti ini kamu kerjakan di rumah saja, ya, membuat kalimat dengan menggunakan tanda. Ya, Miss. Iya. Nanti ini Ya, Miss. Hah? Kenapa, Bastian? Iya, homework ya. Sudah? Oke, next sekarang yang perhatikan bukunya halaman 66 ya. Gambarkan jarum jam sesuai dengan pernyataan ya. Ada 2 soal di situ yang coba kamu gambarkan dia jarum jamnya sesuai dengan pukul yang sudah ditentukan. Yang nomor 1 pukul 14 sampai dengan pukul 15. Gunakan penggaris, jangan mencong-mencong. Ya. Miss tunggu dari sekarang. Ayo. Finish, Miss. Ya. Finish, Miss. Finish, Miss. Iya. Jam 12, jam 4. Kalau ada 3 gigi, ada pasangan lagi kehidupan berjalan sembilan pemirsa. Dengan niat hati, pengen fokus kebahagiaan karena baru dia Excuse me, Miss. I want to drink. Ya. Oke, finish all. Jam 20. Semuanya pakai penggaris dibuatkan. Terus jam 20 jam Oke, kita lanjutkan ke yang bagian B. Ya. Tentukan waktu berikut dalam menit. Perhatikan contoh berikut. Ya. Oke. 1 jam 30 menit. Oke, coba dengarkan. Kalau 1 jam kan 60 menit. Berarti kalau 1 jam 30 menit berarti berapa? 90 menit. 10 menit. Iya, oke Roger. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Tadi sampai si Roger ya. Oke, yang bagian B, yang pertama si Adeline, yang kedua si Daniela, yang ketiga si Putri, yang keempat si Ceris, yang kelima si Kristi.
Willy, kamu nggak usah bagus duduknya ya. Nggak usah bagus dudukmu, Willy. Ayo, Adeline. Skuter yang ketiga kan, Miss? Ayo Adeline yang nomor 1 bagian B halaman 66 yuk. Jam Ayo Adeline. Adeline 1 jam berapa menit? Hah? 30 menit, Miss. Salah ya, 1 jam itu 60 menit. Makanya dengarkan missnya kalau bicara. Jangan menghayal kamu di situ. Yang nomor 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, next. Yang nomor 2. 2 jam sama dengan 120 menit, Miss. Ya, next. Number 3, 3 jam sama dengan 180 menit, Miss. Oke, number 4. Iya, 1 jam 30 menit sama dengan 90 menit. And the last. 2 jam 30 menit sama dengan 150 menit, Miss. Coba. 1 jam 60 menit. 2 jam 120 menit. 120 menit tambah 30 menit. Berarti 150 menit. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita ke halaman 67. Ya. Oke, di sini kita akan melakukan percakapan. Ya, si Ino, si Rafael, pamannya si Roger. Ayo, suaranya kuat, jelas, biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Ayo. Ino ingin berenang di kolam renang. Ino membujuk paman untuk ikut. Paman, Ino ingin berenang bersama teman-teman. Maukah paman menemani kami? Tentu. Paman mau. Di mana kalian akan berenang? Di kolam renang Tirta. Selain berenang, kami ingin bermain lempar dan tangkap bola. Apakah Ino tahu cara bermain lempar dan tangkap bola di kolam renang? Belum, Paman. Baik, nanti kalian akan Paman ajari. Siapa saja teman-teman yang akan ikut? Ada Yoga, Dika, dan Raka. Terima kasih, Paman. Iya. Nah, di sana si Ino ingin pergi bersama teman-temannya. Ya, mereka mau pergi kemana? Berenang, ya, mereka mau berenang. Oke, nah jadi yang menjadi homeworknya lagi, nanti kamu berikan, ya, kamu warnai, ya, di mana dia di situ yang merupakan kalimat tanya, ya. Oke, misalnya yang pertama, maukah paman menemani kami? Nah, nanti kamu warnai pakai stabilo, ya. Oke. Next. Miss, bisa pakai stabilo Miss warnainya karena nanti nggak nampak. Pakai stabilo nampak lah seperti punya si Alin. Stabilonya warna hijau. Beda stabilo dengan spidol. Kalau spidol dia memang tertutup, tapi kalau stabilo dia tidak tertutup. Nanti dikasih halus aja, atau boleh digaris bawahi aja, digaris ya. Pakai pensil, pakai penggaris, nanti kamu garis aja bawahnya di mana dia di situ yang merupakan kalimat tanya.
Ya Deklen menghayalnya si Deklen ini. Apa yang Miss katakan Deklen? Miss bilang apa tadi? Hah? Buka dulu suaranya itu. Apa Miss bilang tadi? Putri punya stabilo merah, Miss. Nah, Miss mau tanya si Deklen dulu. Yang lainnya keep silent dulu. Miss mau tanya si Deklen. Air matanya diwarnai, Miss. Kamu kemananya perhatianmu Deklen? Mana yang kamu lihat? Badannya di situ. Kepalanya entah apa yang dilihatin ke sana. Apa yang kamu lihat Deklen? Apa yang dilihati? Apa tugasnya tadi Kristo? Miss katakan Kristo. Buang dulu permenmu itu Kristo, buang. Miss aja nggak ada di sini makan-makan permen. Nggak ada yang boleh duduk. Nggak ada yang boleh tertidur. Duduk semuanya. Nggak ada boleh tidur-tiduran di situ. Kok malah jadi tidur-tiduran, makan-makan permen, gak sopan. Apa tadi tugasnya? Miss katakan Kristo. Hah? Ngapain tugasmu tadi? Gak usah lihat bukumu itu. Kalau kamu dengar apa yang Miss katakan tanpa kamu lihat, tahu kamu. Ngapain tugasmu tadi Kristo? Mewarnai mat. Apa yang kamu warnai? Teman-temannya duduk, diperhatikan, kamu tidur-tiduran sambil makan permen. Gak boleh lagi seperti itu ya, gak sopan. Ya Kristo? Sudah. Nah, jadi nanti ya kamu kasih warna ya pada percakapan tersebut yang merupakan kalimat tanya. Kalau nggak ada stabilonya, boleh digaris bawahi pakai pensilnya ya, tapi pakai penggaris buat biar lurus, biar cantik ya, harus dibiasakan rapi. Sudah? Oke, nah lanjut buka bukunya halaman 68. Sudah. Oke, baca dulu Edward. Ini pun entah kemana yang dilihat si Edward ini. Mungkin lagi menonton dia. Entah apa yang dilihatnya di situ. Maut Paman Ari, Yoga, Dika, dan Raka. Baca judulnya dulu, baca. Bermain di kolam renang. Tino, Paman Ari, Yoga, Dika, dan Raka pergi ke kolam renang pada pukul 15. Sebelum masuk ke kolam renang, Tino dan teman-teman melakukan pemanasan. Selesai pemanasan, Paman Ari memberi petunjuk anak-anak tidak boleh berlari-lari atau saling mendorong. Di kolam renang, berlari atau saling mendorong bisa membahayakan keselamatan anak-anak. Permainan lempar tangkap bola dilakukan secara berkelompok. Permainan dilakukan di kolam renang yang dangkal. Anak-anak tidak boleh bermain di kolam renang yang dalam. Nah, jadi diperhatikan itu ya. Nah, jadi ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Ya, tidak boleh berlari-lari. Kalau mau berenang, ya harus di tempat yang dangkal. Kalau kamu berlari-lari nanti kamu bisa terjatuh ya, karena mungkin lantainya licin. Ya, akhirnya kamu cedera. Kemudian kalau kamu bermain atau berenang di kolam renang yang dalam, nanti kamu tenggelam. Ya.
Itu juga sangat berbahaya. Ya. Nah, oke. Perhatikan yang di bawahnya, ayo lakukan. Oke. Oke. Yang nomor 1 si Hillary, nomor 2 si Willy, nomor 3 si Kristo, nomor 4 si Declan, nomor 5 si Edward. Oke, langsung saja dari si Hillary. Ayo Hillary. Miss. Ayo Hillary. Siapa yang pergi ke kolam renang? Iya, siapa yang pergi ke kolam renang? Oke, berarti dia kata tanyanya siapa. Oke, next number 2. Siapa tadi nomor 2? Siapa nomor 2 tadi? Oke, yang nomor 2. Kapan mereka pergi ke kolam renang? Berarti kata tanya yang digunakan di sana adalah kapan. Next, number 3. Apa petunjuk Paman Ari? Willy, tadi nomor 3 itu suruh si Kristo. Nomor 2 tadi kamu. Kenapa nggak diperhatikan sih? Nanti Miss ganti ya. Kalau nggak tahu dia nomor berapa, nanti Miss ganti. Udah, lanjut nomor 3. Apa petunjuk Paman Ari? Ya, berarti kata tanyanya apa? Ya, nomor 4. Mengapa anak-anak tidak boleh berlari? Atau saling mendorong di kolam renang, Nes? Iya, berarti kata tanyanya mengapa, ya. Nomor 5, Edward. Titik cara bermain lempar tangkap bola. Bagaimana, Miss? Iya, bagaimana cara bermain lempar tangkap bola? Ya. I want to drink. Ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan bukunya. Ya. Kamu tandain untuk homeworknya di rumah. Ya. Oke. Nah, yang pertama itu halaman 71. Ya, bagaimana sikapmu? Berarti ini udah homework yang keberapa? Yang ketiga ya. Oke. Nah, kemudian halaman 72. Oke. Homework ketiga mana, Nes? Kenapa? Homework yang ketiga di mana, Mes? Yang tadi yang membuat kalimat tanya, menandai kalimat tanya itu, mewarnai. Iya kan? Yang pertama tadi kan halaman 65, membuat contoh kalimat yang menggunakan tanda baca titik. Yang kedua, mewarnai ya dari teks halaman 67 di mana dia yang merupakan kalimat tanya. Kemudian yang nomor 3 itu halaman 71. Yang nomor 4 itu halaman 72. Ya. Kemudian halaman 73. Buatlah kalimat tanya berdasarkan bacaan di atas
dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Tetapi dia berdasarkan teks yang berjudul sepeda baru, ya. Bukan kamu buat sendiri nanti kalimatnya, ya. Tetapi dengan teks atau bacaan yang berjudul apa? Sepeda baru. Oke. Nah, next halaman 74, ayo lakukan. Itu kamu tinggal mencentang-centang aja. Ya, gampang. Dan yang terakhir itu halaman 75. Ya, tentukan waktu kegiatan permainan berikut. Gambarkan jarum jam sesuai dengan waktu yang ditunjukkan. Nanti kamu boleh menggunakan apa? Penggaris supaya lebih rapi. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? No, Miss. Febri mau tanya. Ah, Miss. Tiap kita Zoom tematik ada pembelajaran TIK ya, Miss? nggak ada pembelajaran TIK, kan udah habis. Materinya kan udah mau habis. Jadi kita ini mau ngejar menyelesaikan tematik aja. Jadi kita ganti ke tematik karena mulai 2 minggu lagi kan kita mau ujian. Kayak matematika kan udah mau habis juga kan? SBK juga udah habis kan? Tinggal beberapa lagi kan? Ya. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan? No, Miss. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kristo, kamu dulu yang pimpin doanya. Ayo, semuanya ambil sikap berdoa. Apa yang kamu maini di situ, Agri? Dibilang ambil sikap berdoa. Jangan ada yang mengintip-mengintip. Oke, close your eyes. Semuanya tutup matanya, jangan mengintip ya. Close your eyes, hold your hand. Kristo will lead our pray. Come on, Kristo. God, God, thank you for your blessing. thank you for your blessing.